merasa bahwa dirimu lah yang terbaik. No way, ya. Karena itu kita nggak ada apa-apanya, dan kita hebat tuh karena memang kita sukses tuh karena memang ditolong, ada yang nolong. Di samping kita kerja cerdas, kerja tim, kita ditolong oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Di sini nanti kita ada pembahasannya di materi ini, ya seperti itu. Mungkin kita langsung mulai saja. Nah, inilah kita breakdown nanti apa sih presentasi itu, seperti itu, ya. Di samping kita yang pertama adalah memiliki tujuan, impian, alasan, kenapa, untuk apa saya jalankan bisnis ini. Ya, karena bisnis sebetulnya pengulangan kok, yang dikatakan itu aja kok, ya, karena itu butuh rendahkan hati, ya, kantongin ego, ya, seperti itu. Lalu follow up, closing, ya, lalu good employer, itu aja Bapak Ibu sekalian. Ya, dan maka karena itu kalau ini sabar dan konsisten, dan sabar dan disiplin dan konsisten kita melakukannya, istiqomah, ya kita akan sukses nggak pakai puluhan tahun Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ya, ini langkah ke-6 di 7 langkah sukses itu, presentasi dan follow up. Ya, ini pasangan ini Bapak Ibu sekalian. Ya, dimulai dari impian, daftar nama. Ingat tuh sebelum saya katakan ini penting, presentasi semuanya penting, daftar nama. Itu penting sekali, itu bagian dari aset kita. Ya, seperti itu, ya. Lalu presentasi dan follow up. Jangan lupa setelah presentasi harus di follow up. Kenapa? Orang sudah, saya pun demikian dulu. Saya pernah dipresentasi sama kawan saya dulu. Tapi kok saya nggak diapa-apain lagi nih? Padahal saya butuh, ya, usaha ini. Kok kenapa orang itu kayaknya nggak itu, ya? Sampai berminggu-minggu, akhirnya kita ada orang lewat dan ada kemudian orangnya semangat, ya kita jadi ikut dia. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena itu follow up lah, jangan lupa follow up. Apa tekniknya follow up, ya? Presentasi adalah jantungnya daripada bisnis ini. Mulai dari apa? Ya prospek, ya presentasi. Presentasi banyak jenisnya. One on one, ya, table presentasi 3 sampai 5 orang, ya. Lalu home prospek. Ingat, home prospek itu adalah bagaimana kita untuk mendapatkan new member, ya. Dapat member baru, home prospek, ya. Itu urutannya baru, BOP di stokis, ya, atau di satu gedung atau di aula, ya, dan seterusnya. Itu adalah untuk mendapatkan omset, kita presentasi. Ya. Lalu kemudian apa bedanya home sharing dan home prospek? Home sharing atau home meeting biasanya itu dihadirin oleh para member-member yang sudah bergabung. Nah, di situ juga dipimpin oleh leader yang sudah satu jalur di atasnya. Kita merencanakan apa home sharing itu? Evaluasi, merencanakan besok program, besok acara home prospek di mana, besok training kita bawa berapa orang, ya. Kemudian ada OPP yang skalanya besar itu berapa orang kita harus bawa ke jaringan kanan dan kiri kita, harus kita rencanakan. Ya, seperti itu. Karena bisnis ini sudah pasti Bapak Ibu sekalian, prinsipnya adalah kita sedang merencanakan masa depan. Rencanakan kerjamu, kerjakan rencanamu, pasti kita akan nyampe. Dan harus fokus konsisten, jangan melebar-melebar. Fokus aja, kerjakan dengan sepenuh hati, tidak sepenuh hati. Ya. Karena itu presentasi, ya jantung. Bayangkan kalau kita nggak punya jantung, Bapak Ibu sekalian, ya, jantungnya adalah usaha ini. Lalu kuantitas membentuk kualitas. Yes, karena jam terbang itu penting. Satu, untuk sukses, untuk menjadi sang juara, untuk menjadi pemenang, pasti butuh jam terbang. Nah, seperti itu. Karena kita tahu ya, dulu ada petinju terbaik Indonesia dan sempat mendunia, kalau nggak salah namanya John Chris, seperti itu ya. Itu sampai belajar menyewa orang di Australia sampai ke Afrika, ya, membayar orang dengan banyak ratusan juta kalau dikuskan Indonesia, ya, itu hanya untuk latihan, hanya untuk memukulin seorang John Preston tadi. Ya, itu dibayar mahal Bapak Ibu, dan terus latihan-latihan dengan tanding dengan di berbagai negara. Itu sehingga apa? Kita punya jam terbang Bapak Ibu. Di bisnis ini pun sama. Dimulai presentasi dengan orang yang tidak potensial, itu ada nanti di daftar nama. Kita juga bisa lah ditanyakan ini siapa, latar belakangnya apa. Kalau memang orangnya memang skala prioritas di bawah kita, itu buat latihan, jam terbang. Gak ada yang mustahil, gak ada yang sia-sia apa yang kita kerjakan. Karena itu Bapak Ibu nanti kualitas kita
capable kita, apa disebutnya expert, jadi expert kita. Kalau kita menjalankan dengan sungguh-sungguh, satu, aku mau sukses. Lakukan hal kecil-kecil dengan konsisten istiqomah. Ya. Lalu kemudian, nah, apa prinsipnya dalam hal presentasi? Ya, tentu saja yang singkat aja, Bapak Ibu sekalian. Nggak usah lama-lama. Tergantung nick-nya. Ini pun nggak harus semuanya. Ya, tapi kita harus cerdas. Ya, karena bisnis ini harus kerja keras, tapi juga harus cerdas dengan belajar. Ya, kita bercerita tentang paradigma, tentang impian, tentang perusahaan, ya legalitas, ya seperti itu. Karena kita adalah apa yang Anda pikirkan, Pak. Apa kondisi kita sekarang ini adalah akibat keputusan kita atau kita tidak mengambil keputusan apa-apa 3 sampai 5 tahun yang lalu. Ya, jadi harus pintar-pintar tergantung dengan siapa kita bicara. Ya, tapi kalau orangnya sakit atau stadium 4, jangan cerita marketing plan, jangan cerita dapat pajero, dapat rumah 1 miliar. Ya, nanti malah sakitnya tambah parah. Kita cerita tentang keunggulan daripada produk kita, ya, dengan menunjukkan kesaksian orang yang sudah menggunakan daripada produk kita. Ya, seperti itu. Lalu ini penting yang namanya legalitas, kita ceritakan sebentar aja, Pak, singkat. Ya, lalu produk kita yang kira-kira orang ini butuhnya apa nih? Ya, yang paling mendasar orang itu pasti ingin hemat, Pak. Pasti ingin perawatan, mau baik perawatan mesin kendaraan, mau perawatan diri kita, ya, kesehatan kita, awet muda, ya, peredaran darah kita lancar, ya, seperti itu. Kita harus ceritakan itu pentingnya produk kita, ya, seperti itu. Ya, keunggulan daripada produk kita, dan alhamdulillah produk kita memang unggul sekali sih, seperti itu. Biar semuanya laris produk kita, ya, seperti itu. Lalu kemudian 3 bonus utama 5 menit kita cerita tentang apa? Coba bayangkan, Pak, kita cuma investasi 2 juta nih, belanja produk, sehingga kita nanti dapat produk senilai pokoknya gampang-gampang aja kita yang dia bisa mencerna, seperti itu, ya. Lalu kemudian dapat bonus, Pak, bonus ngajaknya itu 20%, Pak. Gede nggak, Pak? 20%, Pak. 20%. Ini bukan money game, Pak. Ya kan? Kita jual rumah berapa persen, Pak? Ya, jual mobil dapat berapa persen, Pak? Kalau kita menjadi brokernya. Ini, Pak, kan 20%, Pak. 2 juta kita dapat 400.000, Pak. Begitu, Pak. Kira-kira enak nggak, Pak? Enak. Yang 100.000 bisa buat jalan beli transportasi kita, Pak. Ya, yang 100.000 kita bisa simpan, Pak. Ya, yang 100.000 lagi kita bisa untuk makan sehari. Mungkin kalau kita bertiga atau anak gue udahlah dicukup-cukupin 100.000, saya sudah, kalau saya nih mungkin melukai sehari 100.000. Ya, kita cukup sayur asem, tempe, tahu, atau ikan asin, sambal terasi, sayur asem, keren banget, sampai berkeringat, dan kerupuk, jangan lupa sama timun, kerupuk sama timun, wah luar biasa, semangat. Impian kita harus nyampe, itu yang penting, Pak, disiplin. Ya, kita harus bicara tentang keuntungan, kesenangan, ya, kesenangan atau hobi dia. Karena itu dalam presentasi ini, ya, singkat ini, lihat wajahnya, seneng nggak? Bicara tentang kesenangan, keuntungannya calon prospek kita. Insya Allah gabung, Pak. Jangan dibalik-balik, Pak. Ini, Pak, kalau Bapak gabung nih, Pak, nih. Kalau Bapak gabung, atau Ibu gabung, waduh, Pak, saya dapat, Pak, itu, Pak, 20%. Contohnya, Pak, Bapak gabung reguler, ya, yang 6 juta. Saya dapat 1,2, Pak. Jangan saya-sayanya dikedepankan, Pak. Nggak mau dengerin dia, enak di lu, nggak enak di gua dong. Gitu, Pak. Jadi apapun ceritanya, kita harus fokus pada keuntungan dan kesenangan daripada calon prospek kita. Baru dia dengerin, Pak. Lalu kemudian bonus pasangan, Pak. Ya, di samping itu, Pak, nanti kalau ada pergerakan terjadi 100-100, ingat 100-100 itu bukan kerjaan kita, Pak. Cukup 2 orang, Pak, kita. Tapi kalau teman kita lebih, Pak, ya kita ke bawah, spill over ke bawah. Ya, satu leg kita wajib harus bantu, saling bantu, seperti itu. Sehingga apa? Kalau jaringan kita menduplikasi, saling bantu, Pak. Mereka dapat bonus sponsor, mereka bergerak, ya itu nggak lama, Pak, untuk kemudian kita dapat 100 ini, 100 dan kita dapat bonus pasangan, ya,
50.000 per pasang, kalau maksimal adalah 12 pasang Pak. Itu aja, nggak usah buff itu nanti ruwet Pak. Itu aja dulu. Kecuali dia nanya, baru kita apa buff ini bonus Pak, kita ceritakan ya. Kelebihan omset tetap kita akan dapatkan bonus, dan yang terpenting Pak, kalau di sini terjadi besar katakanlah, kan kita usaha ini kan nggak tahu Pak siapa yang akan gerak cepatnya Pak. Mungkin di sini lebih besar gerakannya, di sini kurang, ya itu pun nggak akan hilang Pak. Contoh Pak, kalau di sini ada 100 kiri, di sini perkembangannya kurang, ya seperti terjadi katakanlah, tapi itu terjadi 12 kiri, ya tetap Pak nggak hangus di sini Pak, tapi ini omsetnya menunggu. Ya. Jadi harus ngomong tentang kesenangan. Lalu ya ini tadi tentang marketing plan, maksudnya hitung-hitungan ini, pemindahan angka itu Bapak Ibu sekalian itu kalau mau tepat itu harus expert, ambil kertas Pak. Ya, ambil kertas kita, ini Anda sebut namanya, ini Bapak ini ya, Bapak sini ya, di atas ya, Bapak di atas loh ya, seperti itu. Apa ngajak orang di sini Pak, cukup 2 orang aja, kanan dan kiri. Itu kalau basic tulis basic 3, satu, kalau reguler 3, 7, terus Bapak dapat ini Pak, begitu Pak, tentang bonus pasangan dan seterusnya. Seperti itu. Karena itu nanti ini nggak bisa jelas Pak, nanti Anda harus buka flipchart di rumah, itu harus dibongkar, itu ditulis-tulis, belajar, kerja. Jadi anak kita di rumah pun melihat kita belajar, melihat kita kotak-katik, atau bikin PowerPoint, atau bikin rencana training, atau itu anak-anak kita nanti jadi tidak sulit lagi kita ajarin. Gitu. Oh, papaku kerja ya. Oh, kalau kita tidur nonton TV, saya pernah itu Pak, ya Mas, Mbak, Dok, itu PR-nya udah kerjain belum? Apa aja nonton TV. Begitu jawaban anak sekarang, keren banget Pak, jawabannya cepat sekali itu. Apa aja nonton TV. Tapi kalau papanya kerja, papanya belajar, baca buku, ngeliat flip chart, yang ngeliat peta jaringan, itu mereka juga melihat, karena mereka melihat itu akan masuk di alam bawah sadarnya. Oh iya, Papa kerja, Papa masih belajar. Seperti itu Pak, manfaatnya banyak sekali ini Pak. Ya, lalu kemudian hitung-hitungan dan testimoni, Bapak harus siapkan itu video orang-orang yang sudah sukses. Ya. Orang-orang yang sudah sukses, gampang nyarinya, tinggal klik di Google mau siapa itu ada. Dasep Eko Racing, Pak Dasep Eko Racing, Pak Teguh Warsiko Eko Racing, Pak Jainal Eko Racing, Marlin Mundur Eko Racing. Banyak. Siapa? Kalau bisa memang satu jalur dengan Anda, yang Anda promosikan itu. Seperti itu. Pak, nanti saya kenalin ini dengan namanya Pak Santoso. Ini kalau Bapak lihat nih Pak ya, fotonya ini kan atau videonya wajahnya mirip-mirip Brad Pitt, kalau enggak Sahrul Khan ya Pak ya. Atau enggak mirip Cak Lontong kan enggak masalah. Ya kan, yang penting Bapak membuka itu apa namanya? Mencairkan seperti. Nanti kita mau beliau Pak. Ya, kita kalau perlu saya telepon nanti Pak. Itu kita bisa kumpul, saya telepon video call gitu Pak. Nah, itu supaya apa? Supaya trust mereka gitu ya. Jadi harus kita juga jangan tegang-tegang, Pak. Jadi kita harus bisa mencairkan suasana. Penting sekali. Ya. Itu ya. Jadi ini Pak yang sudah dapat mobilio, tidak pakai hitungan puluhan tahun Pak, atau tahunan Pak yang mobilio Pak, bulan Pak. Coba Pak, kalau kita dapat 2 tahun mobilio, sebetulnya kalau saya Pak, di sini jujur aja ya, kalau saya, ya saya cerita nih, saya dapatkan mobilio itu, Masya Allah, kaget, surprise, dan seneng banget Pak. Benar saya kok belum batuk ibaratnya sih kok udah dapat gitu kan. Wah, seneng saya, dan memang saya sedang butuh kendaraan. Ya, seneng sekali. Terus Pak, kalau dapat Pajero gimana? Kalau dapat rumah 1 miliar gimana Pak? Karena saya belajar, Pak, yakin Pak. Saya nggak heran lagi dapat Pajero. Karena sudah pasti dapat sih di bisnis ini kalau kita kerjakan. Pasti dapat kalau kita kerjakan. Ya, pasti hukumnya. Ya, dapat kalau kita kerjakan. Bismillah Bapak Ibu sekalian. Yakin kita. Nggak kaget lagi. Begitu dapat Pajero, lagi ya, rumah 1 miliar, udah school aja. Udah ya, nggak heran saya. Karena memang ini yang aku harapkan. Saya melalui tahapan proses dengan sungguh-sungguh. Itu Pak. Dan itu nggak butuh puluhan tahun Bapak Ibu sekalian. Ya, karena bisnis ini juga predictable. Bisa ditebak kapan aku dapat. Yang penting kita harus fokus. Jangan defisiasi dalam hukum apa itu ya. Jangan terlalu melebar kita.
fokus kita nanti nggak bisa, Pak. Talk less, do more. Ya, sedikit bicara, banyaklah bekerja. Kepada kerjasama, sama-sama bekerja dengan orang yang tepat. Fokus, karena kita akan besar bersama jaringan kita. Nah, fokus. Jangan bercerita macam-macam, banyak banyak ngomong, banyak cerita, bias lama-lama, akhirnya keenakan ngobrol, kan? Artinya kita dalam hal ini contoh kumpul-kumpul, rencana kita mau follow up, jadi follow up karena ya atau ketemu member kita yang belum bergerak, kita follow up yang kedua untuk dia bergerak, karena follow up ada dua, Pak, follow up terhadap orang yang belum bergabung, nanti kita bahas itu, dan orang yang sudah bergabung tapi belum bergerak, memberi pemahaman. Itu di sana jangan terlalu banyak ngalor ngidul, corona nggak hilang-hilang, cerita corona, cerita politik, cerita pilkada, nggak fokus namanya, bias jadinya. Ya makanya lambat seperti itu. Kita harus fokus, Pak. Kita masa depan kita jauh lebih penting, Pak. Mau siapapun yang jadi kepala daerah, mau siapapun yang jadi presiden, ya kita kalau nggak presentasi, nggak semangat, ya nggak berubah nasib kita. Orang yang paling peduli dengan masa depan kita adalah leader kita, adalah upline kita yang aktif. Itu orang yang paling peduli. Ya, kalau kita memang mau sukses di usaha ini, ya. Jadi kita harus siapkan alat bantu tadi, alat bantu testimoni, alat bantu ini balik lagi, alat bantu itu ada di 7 langkah sukses itu, Pak. Jangan lupa, jangan pertentang penene pakai tas gede doang. Tas itu yang harus cukup pakai flip chart, produk dan lain sebagainya. Nggak usah gengsi, Pak. Karena itu nanti Anda itu dilihat, Anda nggak usah ngomong ke jaringan Anda bawa alat bantu, tidak. Lihat tas Anda. Kalau kami dulu, Pak, menjalankan waktu masih belajar, upline saya gila, keras banget. Apa upline saya mengatakan? Mana tasmu? Cek. Ada nggak alat bantunya? Ada nggak produknya? Ada nggak buku hariannya? Gimana kamu mau sukses? Apalagi kita melenggang. Nah, pinjam pulpennya, bro. Pinjam kertasnya, bro. Wah, ya lambat. Dan itu ingat, diduplikasi oleh jaringan kita. Pantesan jaringan kita semuanya begitu. Ngasih doang. Bro, ini visi bagus buat jari. Oh, Richard. Duplikasinya sama. Bro, ini Richard pelajari. Makanya Richardnya bening dan bersih, ya, karena memang nggak pernah dibuka. Ya, jadi beda, Pak. Jalannya orang sukses berbeda. Ya, ucapannya orang sukses berbeda, sikapnya berbeda. Dari jalannya pun berbeda, dia 25% lebih cepat daripada orang-orang yang biasa. Gerak cepatnya, karena memang melakukan. Ya, gitu. Kemudian, nah, langsung buat janji follow up. Dan maksud saya, setelah presentasi tadi, langsung buat janji. Yang kepada siapa kita kalau misalnya hadir di UPP atau beberapa orang yang kelihatannya berkaca-kaca, kan kita bisa melihat, Pak. Kita punya naluri, Pak. Apalagi kita harus sering melakukan. Oh, yang semangat orangnya ini kelihatan dari matanya, kan? Kelihatan dari mimiknya. Kita tanyakan kepada beliau, kan gitu. Atau kita pinjamkan flip chart atau apa kayak yang kita mau buat janjian lagi. Pak, ini untuk dipelajari, saya kasih tahu, Pak, yang perlu dipelajari halaman sekian sekian. Ya, dan besok saya kalau bisa kita ketemu lagi di mana, Pak. Jadi kalau follow up itu ini ya namanya follow up itu yang paling efektif 1 kali 24 jam besoknya, Pak. Paling lambat adalah 2 kali 24 jam. Tapi kalau sudah lewat dari itu, ya kita lupa, Pak. Karena 85% orang bergabung itu karena di follow up. Kalau bisa kita datang ke rumah. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya per telepon kalau jauh. Ya, nah, Zoom dan lain-lain. Kenapa harus datang ke rumahnya? Kita tahu nanti hot button-nya, need-nya dia itu apa. Dan dalam follow up itu kita harus banyak memuji dan banyak mendengar. Misalnya apa kayak dipuji kayak gitu ya, ada di situ ada raket tenis, waduh Bapak hobi tenis ya luar biasa Pak. Ada bulu tangkis ya luar biasa. Kalau misalnya di situ, misalnya di depan rumah kan ada gambar suami istri, kan? Ya, walaupun dia nggak serasi, Pak, misalnya suaminya kok kurang nggak beruntung, apa benar ini suaminya tidak ini atau sebaliknya, oh nggak serasi benar, Bapak bilang aja, Bapak pasangan serasi, Ibu pasangan serasi. Jangan sampai, Bapak ini musibah banget ya, jangan, atau Ibu musibah banget jangan. Tetap Bapak Ibu sekalian harus puji apapun kondisi. Kalau melihat mobil, misalnya, ini penting Pak, need-nya itu harus tahu kita, hot button harus tahu.
kalau misalnya di garasinya ada mobil dan mobilnya sudah sudah terlalu tua, ya kan, atau benjol-benjol atau apalah, kan, bahwa Pak di sini akan kita dapatkan mobil gratis Pak, ya, gratis plus BPKB, itu hormat. Jangan pula nanti kita datang ke rumahnya, di rumahnya udah ada Mercy, ada Mercedes-Benz, ada apa, Aventador, Pak ini kita nanti dapat mobil Liu Pak. Itulah pentingnya kita dengan proses silaturahim Bapak. Kita tahu need-nya daripada hot bottom-nya calon prospek. Ya. Lalu apapun ya, apapun jawabannya daripada follow up tadi, dia negatif maupun positif, ya kita tetap bisa menggali, minta referensi kalau dia menolak, kalau dia oke, kita langsung ayo Pak bikin daftar nama. Ya, dengan sedikit-sedikit Pak, Bapak bikin lah siapa-siapa tetangga Bapak kanan kiri kenalan Bapak bla bla bla. Ya, daftar nama itu wajib Bapak Ibu sekalian, karena itulah kita itu kenapa di bisnis jaringan itu hebat Bapak Ibu sekalian, eksponensial. Kenapa tahu nggak? Karena teman kita terbatas Pak. Lebih banyak mana orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Karena itu setiap orang pasti punya kenalan, punya teman. Kita gali teman-temannya, itu esensi bisnis ini Pak. Kenapa kok dahsyat sekali? Kan? Itu Pak, kalau kita tahu angle-angle poin-poin daripada dahsyatnya bisnis ini, daftar nama, gali daftar nama setiap kita. Bahkan terhadap orang yang menolak bisnis kita pun kita bisa nanya, Pak siapa? Misalnya Bapak itu ahli negatif sedunia, apapun dibilang negatif. Dan kita harus tetap puji dia. Waduh Pak, saya salut dengan Bapak, saya apresiasi, memberikan penghargaan setinggi-tingginya dengan Bapak. Kenapa? Ya Bapak ahli negatif Pak, luar biasa, konsisten dengan negatif. Karena itu Pak, saya percaya Bapak sudah berkecukupan, nggak cocok jalankan bisnis ini. Kira-kira Pak, ini penting nih Pak, kira-kira teman Bapak siapa yang bisa saya ajak, yang butuh bisnis ataupun butuh perubahan nasib ataupun butuh produk kami. Begitu Pak. Nggak ada matinya bisnis ini. Apa? Semua, Bapak-Ibu semua, saya bukan berteori, semua sudah saya lakukan. Lebih parah lagi, saya bukan tipenya marketing, bukan tipenya orang pintar ngomong, Pak. Saya orang introvert. Saya lebih baik, saya suka menyendiri, diam diri. Nggak suka ngobrol ngalor ngidul, saya nggak suka. Dulu, Pak. Tapi sekarang sudah mulai belajar. Saya introvert, nggak pintar ngomong, dan nggak banyak teman saya. Nah, kan kelihatan dari wajah saya. Imut-imut kan, gitu ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Lalu kemudian follow up atau tindak lanjut. Ya, follow up adalah kunci untuk closing. Gagal follow up, nggak follow up ya gagal closing dan nggak sukses. Malas, ya kan? Follow up maksimal 2 kali seperti itu, 2 kali 24 jam, 2 hari paling lama. Jadi ada polanya, Bapak. Lalu kemudian follow up terbaik adalah bertemu atau setelah bertemu ya lalu kemudian setelah dia closing ya atau masih negatif promosikan kalau dia closing promosikan training, kalau dia masih negatif promosikan DOP atau seminar terdekat. Itu Pak. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Kemudian ini sebagai seorang orang-orang inti ya, orang-orang inti yang mau sukses ya harus tahu kapan akan sukses. Ini ya, ini bukan teori Pak, ini benar adanya. Goal planner. Ya. Kalau mau luxury, plannya goalnya luxury, maka persentasinya dalam sehari adalah dalam sebulan 30 kali. Kalau kita mau meluxury dalam 1 tahun. Big Mokes, Pajero 15 kali per bulan. Ya, merencanakan untuk dapatkan Pajero dalam 1 tahun. Mokes atau Mobilio, motor dan seterusnya itu cukup 8 kali per bulan. Ya, rencanakan Mokes dalam 1 tahun. Ini pilihan Pak. Ini bukan sekadar di ini Pak, ini sudah berdasarkan pengalaman orang-orang yang sukses seperti itu. Ya. Lalu kemudian closing atau handling objection ya, atau mengatasi kendala. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian penting di usaha ini kita punya pemahaman pengetahuan seperti itu ya. Belajar, punya ilmunya. Jadi disebutkan kawan-kawan pentingnya ilmu. Ya memang ilmu itu penting.
Ayat suci pertama kali turun, ayat suci kami itu adalah Iqra, baca ilmunya dulu. Ya, ini gedung terjadi, ruko terjadi, gedung tempat Anda sana, sekolah Anda, kerjaan Anda, kantor Anda, gedung itu terjadi kan awalnya dipikirkan dulu, ya kan? Ada ilmunya, digambarkan dulu, baru dikerjakan. Jadi, Pak, sama bisnis ini, ya, kita harus memiliki ilmu untuk menghandling objection. Tanyakan apa yang menarik, ya, tentu saja kita harus pandai-pandai menyembunyikan muka dia, juga menatap muka dia. Kalau dia karena merasa terserang, merasa dia nggak nyaman karena dia ngeyel dan kita terus patahkan, terus kita handle dan dia nggak nyaman, cepat sembunyikan mukanya dia, Pak. Itu yang disebut empati. Jangan Bapak serang terus, akhirnya jadi berdebat kusir, dia pun nggak akan pernah mau bergabung dengan kita. Ya, tatap matanya dengan lembut seperti itu. Ya, kalau dia kira-kira sudah nggak nyaman, ya kita sembunyikan muka dia atau kita menunduk dan seterusnya. Itu ada tekniknya, ya, seperti itu. Lalu kemudian intonasi suara. Kadang kalau kita yang selling point kita harus keras, Pak. Pajero loh, Pak, bayangkan. Ya, kalau ngeredit itu berapa, Pak? Ini kasih gratis, Pak. Gratis, Pak. Akibat kita ditolak-tolak. Akibat kita datang pertemuan OPP konsisten. Ya. Lalu kemudian itu penting, Pak, itu agak tinggi, tapi kalau yang itu datang fokus dengan jawaban apa yang menarik, lalu dikasih inovasi seperti itu. Ya, giring dengan pertanyaan yang pasti jawabannya iya. Kalau dia sudah mulai positif, Bapak Ibu sekalian, Pak, Bu, di sini semuanya ini benar-benar luar biasa. Karena apa? Kita itu ditertibkan untuk menjadi orang yang berkualitas, Pak, gitu ya. Bapak punya KTP kan? Pasti jawabannya kan? Punya rekening, Pak? Iya. Punya handphone, walaupun dia punya megang handphone, Bapak tanya. Yang jawabannya iya. Bapak punya HP ya? Iya. Email, Pak? Oh, saya nggak punya. Lah, semuanya ada, Bapak. Bapak punya handphone Android, pasti ada emailnya, Pak. Ya, jadi berikan pilihan dua pastinya, kan gitu kan. Lalu kemudian jangan kita selalu dua pilihan, Pak. Ini Pak pilihannya bisnis atau priority atau bisnis, Pak. Kan? Jadi yang Anda sebut-sebut, kalau Anda berdoa di dalam hati kita, aku mau jual priority, mudah-mudahan ya Allah aku priority, dapatkan orang priority, itu akan dapat. Maka Anda sebut-sebut priority berulang-ulang di depan dia. Priority itu Pak, kelebihannya begini Pak, langsung kita dapatkan produk, 372 produk Pak, Masya Allah Pak, produknya itu laku Pak, dan produknya itu nggak ada expired Pak. Ini luar biasa. Yang itu produk-produk daripada FOSC, diesel dan bensin seperti ini laku Pak, dan kita punya stok produk. Dan luar biasa kalau kita priority itu Pak, kita langsung punya 15 kiri, 15 kanan. Yang kenceng ngomongnya Pak. Kita nggak pernah tahu Pak, kelihatannya orang itu tidak punya duit dan kita makanya jangan underestimate Pak. Ya. Kita bisa kecilin Pak. Justru orang yang kelihatannya gagah perkasa, rapi nyecis, ya kadang-kadang dia yang bukan nggak punya duit, belum mau. Tapi orang yang biasa-biasa, oh tiba-tiba di kantongnya itu udah siap ya 62 juta Bapak Ibu sekalian. Di bawah bantalnya banyak itu. Yang penting cara meyakinkannya itu benar. Lengkap begitu. Ada ruginya, Pak. Dapat produk 92 juta. 23 atau 92 juta dengan 62 juta. Lebih penting enggak susah-susah. Atau bisnis, Pak. 7 hak usaha. Jadi dua pilihan. Jangan di satu. Anda kan ngomongnya 2 juta, terus basic, ya basic. Itu adalah apa yang Anda pikirkan, Pak. Anda berpikir priority, eksekutif, bisnis, Anda akan dapatkan. Tapi yang paling efektif, Pak, kalau kita tahu tadi seperti mukadimah yang pertama tadi, sesungguhnya semua orang itu akan memilih priority. Nah, sistem di bonus daripada prestasi itu mengharuskan kita kalau mau meraup semua bonus dan banyak sekali, maka dimulai dari priority. Kalau kita priority, kita gampang nggak ngajak orang priority? Gampang, karena kita bisa menjelaskan. Itu yang disebut kerja cerdas. Kita bicara Pak, ini bisnis, ini usaha. Karena itu kita harus tunjukkan bahwa kita itu antusias sungguh-sungguh. Dan kita sebagai orang yang bertarung bisa diandalkan oleh calon member kita.
nggak salah aku ngikut orang semangat seperti ini. Gitu. Ya, karena itu kita tetaplah semangat. Lalu jelaskan untungnya join dengan segera. Ya, kenapa? Gini Pak analoginya. Ini mudah-mudahan Bapak bisa lihat. Kalau ingat Pak, jangan pernah bercerita kalau nanti Bapak gabung, ini tak taruh di sini Pak. Saya kan di sini nih Pak. Ini teman saya, ini Pak Budi, ini Pak Yani, Pak Amir, Duti, ya, Lili di sini Pak, di sini. Bapak tak taruh di sana, di bawah sana. Ya kan nggak etis, nggak nyaman itu. Ya, tapi perlakukan orang itu berada di atas, yang seneng gitu loh. Buat dia itu seneng gitu loh. Karena memang semuanya di atas. Jangan membuka jaringan juga nih, teplot ini peta jaringan kita jangan bukanya begitu. Nah, Pak, ini jaringan saya bagaimana ya Pak? Kita lihat dulu ya. Nah, tak gambarkan. Aku kan di sini bro, di sini itu nggak bagus Pak. Dari dia. Ya, kalau dia memang walaupun kita sudah kanan kiri sudah penuh, katakan pada dia, Pak, Bapak ini analoginya kan saya di sini, Pak. Bapak kan nanti di bawah saya di sini, Pak. Ya kan? Bapak di sini kalau segera bergabung. Dan saya Bapak tahu kan, saya selalu presentasi dan ini Pak ada beberapa formulir dan siap mereka bergabung. Karena Anda harus cerdas, Pak. Ya. Nanti kalau Bapak duluan, maka Bapak lah tak taruh posisi ini dan orang itu tak taruh di bawah Bapak. Begitu, Pak. Ya. Tapi kalau Bapak nggak mau, ya terpaksa diisi orang. Kan Bapak nunda lagi, nanti diisi orang lagi. Kan? Terus Bapak nunda-nunda lagi, diisi orang, lama-lama Bapak di ujung sana tuh, di dekat tangga sana. Begitu. Itu main kalau pikiran lah seperti itu. Ya, kita harus cerdas Pak memainkan apa anatomi tubuh kita Pak. Gitu ya. Jadi harus bergerak juga kita. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi bicaralah tentang untungnya calon prospek kita. Pasti didengerin. Ya. Harus kalau cepat Bapak ada di atas. Terus apalagi kalau Bapak kenapa harus cepat bergabung Pak? Ya, itu yang pertama tadi supaya Bapak nanti segera memulai bisnis ini enak Pak. Kalau kita sudah bergabung, gitu kan? Memulainya enak Pak. Kita sudah punya produk, kita sudah merasakan produk penuh dengan keyakinan. Ini harus fokus kayaknya. Penting Bapak Ibu sekalian. Sederhana tapi berulang-ulang gitu loh Pak ucapannya. Gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian mau jaringan Anda datang ke pertemuan di BOP, entah di stokis pertemuan yang skalanya agak besar, entah di JDC, entah di mana di kota Anda yang skala besar. Anda ngomong aja, iklan itu diulang-ulang Pak, baru banyak peminatnya. Di TV mahal sekali. Ya, orang pinter minum, nah itu itemnya produk Sido muncul seberapa ribuan Pak, tapi itu yang dipromosikan masuk di otaknya, dia pasti laku. Gitu ya. Jadi ini pun sama kalau mau jaringan Anda mau teachable, mau hadir ke pertemuan atau training, ngomongnya minimal 8 kali. Ngomong, aduh pokoknya pertemuan itu Pak luar biasa, closing masal Pak, macam-macam latar belakang di sana, ada yang mirip Bapak pemalu-pemalu begitu. Ya kan, tapi waduh kalau ngomong Pak, sekali ngomong prioritik semuanya, prioritik apa? Ada orang nanti mirip Bapak lah orangnya di sana. Keren-keren Pak begitu. Ya. Itu harus diulang-ulang, pentingnya OPP, pokoknya di OPP itu Pak. Sampai dia nanya, Pak, itu makhluk apa Pak, BOP atau OPP itu Pak? Gitu. Baru jelaskan. Ya. Nah, lalu kemudian teknik closing ini Pak, semuanya adalah teknik closing. Ya. Lalu kemudian berikan promo, diskon, atau support tadi Pak. Kalau itu Pak, kita akan lalu mendampingi Bapak nanti. Insya Allah tim kita aktif Pak, sehingga Bapak nanti akan terbantu seperti itu. Pelajarannya lebih lebih paham kalau kita aktif, insya Allah Bapak akan aktif ya, seperti itu. Ini penting sekali Bapak bisa ditekankan itu ya. Jadi ada apa teknik closing terakhir itu kalimat sakti terakhir itu seperti itu. Nah, kita akan dapatkan pendampingan, kita juga punya leader yang luar biasa Pak. Jadi Anda harus mengedifikasi, jangan orangnya edifikasi itu nggak tulus. Di saat orang itu nggak ada, Anda sebut-sebut namanya dengan ikhlas tulus, oh maka hasilnya akan aura wajah Anda pun berbeda Pak. Jangan karena ada di depan orangnya, wah diedifikasi habis-habisan, di belakangnya dijelek-jelekin, nggak jelas itu namanya. Itu nggak akan jalan lancar bisnis kita Pak. Ya. Nah, cara mengatasi keberatan, ya, handling of
Jackson ini di proses kita ya. Ini tadi yang saya sebutkan, miliki rasa empati. Setuju aja deh dengan dia, ya kan? Contohnya apa? Waduh Pak, saya itu kalau dengar MLM itu pusing kepala saya Pak. Sama Pak, gitu. Jawabannya sama Pak. Saya dulu itu langsung muntah Pak. Bahkan tetangga saya langsung meninggal tuh Pak, begitu aja. Ya kan? Jadi ngikut pola pikir dia. Ya, jadi empati, feel phone itu empati. Jadi ngikutin cara berpikir dia dulu di awal, menjadi dia dulu. Gitu ya. Ya, lalu kemudian Anda harus bisa menjawab semua keberatan-keberatan. Ya kan? Waduh Pak, aku nggak ada waktu Pak. Aku sibuk banget Pak. Masya Allah. Aku nggak bisa ngomong Pak. Lah yang ngomong barusan sopo. Gitu kan. Pokoknya macam-macam di rumah nggak ada pembantu Pak. Nggak punya uang sumpah Pak. Kan ada itu dalil-dalil orang keberatan itu. Ya, kita harus santai aja sebagai leader yang mau sukses kita, Pak. Mau kita punya tujuan baik, kok santai aja. Satu kata, Pak. Apapun jawaban daripada keberatan-keberatan itu, nggak punya uang lah, nggak punya pembantu lah, nggak bisa ngomong lah. Apalagi orang. Banyak lagi kan, satu kata. Justru, Pak. Justru itu, Pak. Justru itu. Kita jalankan bisnis ini. Kalau kita di sini bukan buang-buang uang. Dan kita di sini apa namanya justru akan seperti tadi keberatan ibu atau beratnya ibu nggak punya pembantu, justru itu nanti kalau dia semangat Pak, ada jalan itu Pak. Nah kalau sudah sukses minimal katakanlah 3 juta sampai 6 juta seminggu Bu, katakanlah, lalu kemudian ditambah lagi bonus bulanan Bu, dan bonus sponsor totalnya mungkin 30 juta atau 40 juta sebulan Bu. Sudah nggak usah ibu pusing Bu, ibu nggak usah banyak-banyak pembantu, 10 orang aja, nggak masalah. Gitu Pak, ya kan solusi. Di sini nanti Pak, di sini diajarkan cara bicara yang teratur, percaya diri dan teratur. Itu ada bisnis trainingnya. Itu Pak. Justru itu Pak. Di sini bukan buang-buang uang, tapi kita mau menyelesaikan solusi. Tunjukkan tampak murah, tampak gampang, ya seperti itu bisnis ini di awal-awal Bapak Ibu sekalian. Karena kita orang nggak akan kecewa Pak, dia keluarkan uang, dia dapat produk. Lalu kemudian kita informasikan ada dari produknya aja sudah untung. Apalagi dia akan merasakan manfaat. Yang penting Anda sebagai leader, jangan lari dari koridor bisnis. Jangan masuk hal pribadi, jangan masuk hal-hal yang lain. Yang Anda fokus, Anda mau sukses, Anda sedang mendistribusikan produk. Tugas leader, tugas orang member aktif yang mau sukses kan sama Pak semuanya. Jualan, mendistribusikan produk ke setiap konsumen. Karena produk itu nggak jalan sendiri nyari konsumen, ada leader. Sama analoginya dengan, Pak, jangan bicara. Sama analoginya dengan jualan teh botol dan lain sebagainya, itu membangun distribusi, dan lain-lain. Jalur distribusi. Dia sudah punya di dashboard, di mana di hotel ini, harus di blog ini, sama. Cuman ini lebih canggih. Nah, franchise itu sekali lagi dimulai dari diri kita semangat, nanti jaring kita semangat. Lalu kemudian ya ini berikan garansi bahwa ada support system dan kita akan mensupport Bapak sampai sukses dalam arti kita dalam koridor bisnis Pak, dalam arti kita kerjasama sama-sama bekerja ya kan, pendampingan dan seterusnya. Ya, kita sama-sama aktif Pak. Jadi kalau kita memang sama-sama mau sukses, tinggal trust aja kepada leader Pak. Nanti saya kenalkan Bapak dengan leader kami Pak yang luar biasa. Ada harus jual juga itu. Nah, wah dia luar biasa. Yakinkan, edifikasi, testimoni, dan semangat. Nah, ini edifikasi ini luar biasa. Ya. Ini bisnis endorse Pak, bisnis menghormati, ya, mengendorse, lalu kemudian ya menjual pihak-pihak ketiga yang itu nilainya itu jadi luar biasa. Iklan lah seperti itu. Ya. Dan tidak bohong kita, bisa dipertanggungjawabkan. Cara penutupan closing. Ya, seperti apa? Gunakan nada rendah, nada mantap seperti tadi saya sampaikan. Tapi kadang-kadang kita harus buat dia ketawa juga, gitu ya. Enjoy seperti itu ya. Jangan tegang Pak. Sebut namanya. Nah, ini orang itu Pak, kalau disebut namanya itu senang. Ya, ini saya waktu itu melakukan tokjir lah. Apa tokjir? Tok tajir. Itu sporadis Pak, spontan sih Pak. Pas saya mau mengantarkan sebuah produk di satu tempat. Tempatnya itu cukup lumayan lah, ya komplek klaster gitulah, lumayan lah gitu kan,
saja di situ banyak kendaraan, ya. Ada yang punya 2, ada yang punya 3, tak 1 yang lebih banyak ya, gitu ya. Saya ngantar produk teman saya sudah janjian, bro, aku sudah datang nih, aku 5 menit lagi datang. Oke Hasan, saya kebetulan kena macet, kalau kamu datang, udah saya kontak kok orang rumah ya, atau orang pegawai saya di rumah, udah saya kontak, kamu langsung aja nggak masalah, tunggu saya di dalam, kan? Saya sebagai orang yang sudah tua kayak saya begini Pak, ya harus ngerti lah, ngapain saya masuk rumah kalau nggak, tuan rumahnya nggak ada, kan gitu kan. Maka saya itu pegawai rumah keluar mau bukain pintu. Oh saya bilang, Mbak, begini saya tanya, kira-kira itu rumah yang depan tuh, yang 3 kali dari rumah depan ini ke sana itu rumah siapa Mbak? Yang ada Fortunernya itu loh Mbak. Mbak, yang ada Fortunernya terus ada sedannya itu, rumah siapa? Kebetulan namanya Pak Rohim gitu. Maka mobil saya geser ke sana sambil nunggu teman saya Pak. Nah, saya geser dulu dikit, saya tampakkan sedikit kepalanya. Ini penting, kepalanya harus normal dulu Pak, gitu kan? Tampakkan di kepalanya. Lalu saya salam, Assalamualaikum, ya Pak Rohim. Mas, suaranya indah sekali. Jadi ada lagu terindah Pak kalau nama kita itu disebut Pak. Itu kata sakti itu Pak, nama itu Pak. Orang itu akan senang berbunga-bunga Pak. Loh, dengan siapa ya? Kok Bapak kenal saya? Masya Allah Pak Rohim, Bapak kan terkenal di sini Pak, gitu kan. Oh iya silakan. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya kebetulan nunggu teman saya itu Pak. Bapak pasti kenal. Oh iya saya tahu tuh Pak Rahmat, tahu saya. Kan? Baru ngobrol sama saya mau nganterin produk Pak tentang apa? Penghematan ini, tentang bahaya polusi Pak, dan terutama perawatan dan penghematan. Oh silakan duduk Pak. Kebetulan orangnya ya maaf ya, orangnya merokok di apa namanya itu, garasi lah gitu ya, di sampingnya ada tempat duduk begitu. Ini disuguhin, ini Pak enaknya Pak, kalau udah nyaman disuguhin kopi, kita ngobrol santai. Lalu kemudian, nah itu Pak, mobil saya alhamdulillah Pak, itu bisa ngirit 80% loh Pak. Dengan ini, karena ini sifatnya menaikkan oktan Pak, atau kalau setan indeks kalau di diesel. Seperti itu. Ya, saya cukup pakai biosolar aja. Ada buktinya, saya kasih tunjuk, apanya, saya ngisi itu kan ada apa namanya, buktinya itu kan. Itu pakai ini aja Pak. Mobilnya baru ya Pak, iya Pak, alhamdulillah. Jangan ngomong gratis dulu Pak, ngomong irit dulu. Gitu. Begitu selesai, oh boleh itu Pak. Gitu. Udah ngomong tentang itu dia klik, udah saya ngomongnya tentang bensin, tentang minyak. Jangan ngomong produk lain-lain. Itu. Ya, di sini Pak, dengan kita menggunakan produk secara konsisten, apalagi kalau sudah enak Pak, seperti saya merasakan awalnya enak, saya ceritakan ke tetangga saya, ke teman saya Pak. Dan alhamdulillah Pak, ya, karena saya cerita, dia juga mencoba, alhamdulillah saya itu gratis loh Pak. Ada tulisannya loh Pak. Coba Bapak itu lihat Pak. Ada tulisannya Go Berkah No Riba. Ini apa Pak? Nggak nyicil Pak. Itu Pak. Apa yang terjadi? Singkat ceritanya, dia saat itu langsung transfer 7 paket. Ya, langsung 7 paket itu apa? Bisnis. Dan besoknya ada temennya lagi gabung langsung priority. Ini Pak, hal sporadis. Cuman tadi kalimat sakti-saktinya itu namanya kita harus sebutkan. Kita nanya Pak, kita nggak ada lah kita. Kalau saya sudah mulai gila gitu, mulai melakukan top gear gila gitu, apa namanya kalau istilah gila itu? Apa Pak Jenal kalau gila itu istilahnya? Apa namanya? Yang presentasi apa? Brutal. Brutal. Saya bukan nekat Pak, tapi tekad saya harus dapat prospek. Saya masuk aja klaster, mau ketemu siapa, kalau bukan klaster, BTN biasa, ya, saya tanya itu ke tukang rokok. Pak, karena itu saya lupa dulu, Pak, saya pernah ke sini, Pak siapa ya Pak? Oh Pak Budi Pak, itu Pak Budi. Ya, orangnya kayaknya ada deh Pak. Masya Allah Pak, terima kasih Pak. Nih kan, kalau perlu kita apa namanya, beli rokoknya, ya kan, gitu kan. Kalau perlu kadang-kadang saya titipin mobil kalau itu masuk gang gitu ya, gitu Pak. Jadi saya sebutlah namanya di situ. Pokoknya dengan PD-nya kita, dengan keyakinan kita, ya kan, closing Pak. Itu kalau udah sewot gitu loh, kalau sudah gregetan itu pengen challenge saya gitu Pak. Kita juga kadang-kadang pengen challenge juga, pengen ditolak juga, mudah-mudahan orang itu nolak. Jadi kalau ditolak kita nggak kecewa karena usaha ini penolakan keniscayaan itu hiburan Pak, tolak. Tapi kalau kita semangat, ya mudah-mudahan
telepon saya ditolak, tapi kok gabung, nolak dulu kayak Pak, begitu ya. Ada rendah, sebut namanya, yakin, katakan Anda siap membantunya, lalu bantu isi formulir, jangan pernah tunda. Ya ini closing ini Pak. Ya, Bapak mau transfer atau cash? Waduh Pak, saya nggak pegang uang Pak. Tapi ATM yang terdekat di mana Pak? Ayo Pak, saya antar Pak. Begitu Pak. Jangan percaya kita. Besok lah Mas. Oh besok ya Pak. Iya. Apa hari Jumat nih? Atau Sabtu. Pak Senin ya Pak ya. Pasti saya transfer. Jangan Anda tunggu ya kayak gitu Pak. Syukur-syukur transfer, syukur-syukur enggak. Karena rata-rata enggak. Ya, hari ini bukan hari esok Pak. Ya, seperti itu. Itulah seninya bisnis ini. Makanya tingkat closing itu harus benar Pak Warsiko. Ya. Itu jadi sehingga apa, kita nggak kecewa nanti kalau kita jam terbang sudah tinggi gitu. Oh ternyata dia nggak jadi, enggak, ya sudah emang seperti itu bisnis ini. Jadi closing adalah prestasi, ditolak bukan kiamat, closing adalah prestasi, sudah lillahi ta'ala, ya, nggak ada yang sia-sia, ya kan seperti itu. Hiburan aja, oh nolak, oh nggak jadi tuh. Jadi kita jangan tunjukkan kecewa gitu. Jadi unlimited proses, daftar nama, ya, makanya gali daftar nama. Prospecting, makanya punya buku daftar nama, nulis tadi yang kenalan nama siapa, tulis. Gak usah, kalau bikin daftar nama gak usah dipilih-pilih, ini nggak mungkin enggak. Ya, Anda ingat waktu TK dulu teman TK ditulis, waktu lahiran ada di dukun ditulis, ya, dokternya ditulis, bidangnya ditulis. Ya, walaupun dia nggak fotonya sudah terlalu tua sekarang, karena kita udah gede, ya mungkin anaknya, nggak pernah tahu kita. Ya, presentasi dan follow up, lalu minta referensi. Ya, ini penting Pak. Nggak ada orang-orang kalau udah expert itu nggak bisa sukses, nggak ada. Ibaratnya kalau sudah expert, ahli, yakin itu ditaruh di hutan pun, presentasi di hutan belantara itu gajah dan lain-lain bisa presentasi Pak, kalau kita dengan keyakinan Pak. Karena udah alam bawah sadar kita ini. Ditaruh di Gunung Sahara sana bisa presentasi. Ya kan? Apalagi ini orang sudah banyak Pak. Ya, karena itu udah dengan keyakinan kita. Apa good team player itu? Together. Ini juga harus dengan hati juga ini semangatnya. Semangat sukses bersama. Karena kita nggak bisa dengan tim ini. Kalau kita bicara tim, kita belajar dari sepak bola, Pak, dengan 11 orang. Kenapa orang Barcelona itu hebat-hebat? Katakanlah Inggris itu bagus, Inggris bagus, apa itu, klub apa ya? Karena mereka memang timnya bagus, Pak. Dari lirikan matanya, dari gerakan tangannya dia udah tahu ini maksudnya begini. Tim, dia kerja tim. Jadi mulai dengan apa yang Anda bertindak kanan kiri itu udah mulai ngetim Pak. Nanti begini ya bro, gini ya bro. Kamu ngomong begini ya bro. Apa artinya? Ya, ini dalam bahasa Inggris ya, pencapaian ya. Nanti ada keajaiban-keajaiban kalau kita sudah wisdom, karena banyak ditolak, tapi karena ikhlas, terus konsisten, tidak pernah baperan, apalagi ngambekan, udah kita fokus hasil besar dan lihatlah nanti hasil itu, maka kita tersenyum lagi, semangat lagi di saat kita jatuh ditolak. Kita harus bersama-sama. Bayangkan, saya bayangkan nih sekarang nih, kalau seorang Messi atau Ronaldo atau Mbappe atau siapalah itu namanya yang pemain hebat itu, kalau sendirian Pak, dikeroyok 11 kira-kira patah-patah nggak kakinya? Napasnya sesek nggak mereka? Masih sesek Pak. Ya, karena mereka, makanya di usaha ini sekali lagi nggak ada yang hebat. Ya, karena ditolong, karena kerja timnya bagus. Jangan pernah jadilah yang terbaik, tapi jangan merasa diri kau yang terbaik. Prinsip biasakan edifikasi. Ya. Nanti belajar sama Pak Teguh Warsiko edifikasi ini, jangan nyerocos aja kan, edifikasi. Kenali jalur konsultasi. Jangan konsultasi nyamping, konsultasi sama crossland. Aduh, bener. Harus satu jalur ke atas yang berkepentingan. Ini penting sekali nih. Ya, bersinergi boleh dengan crossland, bersinergi, tapi sebatas leader-leader yang komit kita harus lihat. Seperti itu ya. Koordinasi grup kita harus kita koordinasikan sebelum kita melakukan kolaborasi itu bersinergi dengan crossland leader yang lain. Ini penting ya. Lalu kemudian duplikasi ya, ini adalah bagian dari sistem ya, karena platformnya adalah edifikasi dan duplikasi sistem. Ya, ini harus dengan ketulusan dan kesungguhan. Ingat sekali, jangan melebar.
target sukseskan mitra. Ya, karena itu bantulah, nanti kan ada training bekerja di kedalaman. Bantulah downline kita di kedalaman itu sampai menemukan tim inti di bawahnya dan mereka menjadi leader berbonus dan mengenali kita karena pengaruh kita dan bangun pengaruh karena leader adalah pengaruh, influence. Ya. Nah, hasil dari ilmu adalah tindakan, bukan pengetahuan. Ingat Pak, percuma kalau nggak diamalkan nggak bertindak. Ya. Bukan pengetahuan Pak, bukan kuliah kita Pak. Ya. Tapi kita bertindak karena tindakanlah yang utama. Ya, bertindaklah hari ini, jangan menunda. Hari ini, bukan besok-besok, hari ini. Tindakan. Karena tindakanlah yang akan dilihat dan diduplikasi. Bukan ucapan, motivasi, kalimat yang indah, nothing kalau kita nggak bertindak. Tunjukkan kita selalu antusias, semangat, kita ada kegiatan, dan konsisten, dan sadis, dan sabar, dan disiplin. Itu kata. Nggak pakai lama-lama. Ya, terima kasih. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, itu. Sekali lagi, kalau mungkin masih ada, sudah ada, nggak ada waktu ini Pak Teguh, tapi saya dijibel sama Pak Teguh Warsiko, terserah Pak Eko mau ada pertanyaan, tapi ya jangan banyak-banyak ya, seperti itu. Dan terima kasih buat semuanya, sekali lagi bukan bermaksud menggurui, tetapi inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses di bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu adalah sesuatu yang luar biasa, Pak. Orang-orang yang dikatakan profesi termahal di dunia dan penghasilan tercepat dan terbesar di dunia adalah membangun jaringan leader di sebuah bisnis. Karena banyak orang di bawahnya, dia pasti punya pengetahuan, dia pasti sopan, dia pasti solving problem. Ya. Terima kasih Pak Teguh Warsiko dan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sukses bersama-sama, tercapai segala impian kita. Ya, yang duluan, yang sukses duluan ada yang dikejar, yang belakangan ada yang ditunggu. Tapi jangan menunda, lakukan dengan semangat dan penuh keyakinan. Maka langit adalah batas kesuksesan. Salam sinergi, go berkah nurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Saya melihat satu pencerahan baru Bapak Ibu. Saya sangat semangat, termotivasi lagi apa yang disampaikan sama top leader kita semua Bapak Hasan Basori. Tentunya membuat kita tercas ya. Seperti halnya handphone yang tadinya lowbat, jadi semangat lagi. Insya Allah semuanya merasa seperti apa yang saya rasakan ya. Ini memang waktunya sudah jam 10, tapi tadi saya sudah sempat ini Pak Hasan, sempat mungkin ada Ya. 1-2 ya, kalau 1-2 nggak apa-apa, ini kan member semua, lewat-lewat dikit nggak apa-apa, karena belajar ini penting sekali, mungkin yang sudah mencatat tadi, ada yang mau ditanyakan, ya sehingga 2 orang saja maksimal mungkin ya Pak Hasan? Ya, boleh. Untuk dilakukan pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, karena ini materinya sangat luar biasa ya, teknik-teknik yang sudah disampaikan Pak Hasan ini adalah pengalaman beliau di lapangan dan itu yang diajarkan ke kami. Silakan bagi yang mau bertanya. Ya, tadi peserta sampai 90 orang, luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom ini silakan untuk melakukan pertanyaan pada narasumber yang sangat luar biasa, jelas-jelas ya sudah menciptakan banyak sekali leader-leader peraih reward ya dari PT BES. Silakan. Ya, ini waktu berjalan terus. Ya. Sudah paham kali Pak Eko? Oh, sudah paham semua ya. Saya juga saya rekam juga nih, nanti insya Allah rekamannya kita kirim ke masing-masing leader ya, biar bisa untuk diulang karena penting sekali tadi materi-materi yang disampaikan sama Pak Hasan ya. Ini kalau saya katakan ini banget nih puas sekali saya mendengarnya ya, dan materinya sangat full power. Sehingga kalau diterapkan ya saya yakin teman-teman ya akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya, jangan takut penolakannya, tapi ya bayangkan hasilnya nyata yang sudah dialami teman-teman seperti ya itu Pak Haji Dharma, ada Pak Toto,
ya para peraih motor, ada Bapak Ustadz Yasir Arafat, Pak Dasep, Pak Zenal. Karena apa? Karena beliau melakukan apa yang diajarkan sama Pak Hasan Basri tadi. Nggak ada yang bertanya, teman-teman? Ada Pak Eko, di close saja. Oke, mungkin saya close saja ya untuk malam ini. Ini luar biasa sekali kita belajar dari sosok yang sangat luar biasa. Intinya bahwa training malam ini adalah ya training rutin setiap Selasa malam, dan ini materi yang begitu luar biasa sehingga saya pikir kalau diterapkan, saya yakin sekali bahwa kalau diterapkan dalam bisnis kita setiap hari, ya setiap hari akan menjadi ya bekal buat kita meraih reward PT Best, menjadi bekal kita menjadi orang-orang sukses. Ya, terima kasih teman-teman yang masih stay di sini. Ya, ada Pak Safrudin, ya, ini peraih motor yang usianya nggak muda lagi tetapi semangatnya muda. Terus ini ada Pak Solihin Play, ya. Tentunya Pak Hasan Basri sendiri masih stay luar biasa. Ibu Yurida, Pak Andi Raffi, Pak Ronald, Bu Desi Caniago, Pak Budi Wono, Pak Ustadz Ropianto, ya. Ini ada Bang Dev dari Bengkulu, ada Pak Mukhtarudin, Pak Sabar Purwanto, Pak Dasep Munfarid tentunya, ya, peraih luxury, Pak Nur Syahdi, ya, terus Bang Al, ya. Jangan lupa besok Bang Al ini adalah pembicara untuk presentasi umum. Jadi teman-teman besok ya kita di Zoom, bagi yang mau memanfaatkan online Zoom, ya. Ini peraih motor yang sudah mau menuju 2 motor dan 1 mobilionya, Bapak Sopa Walmaroh, ya. Beliau akan menjadi presenter besok, ya, luar biasa. Ya, terus juga ada Bapak Ahmad Zulkarnain yang masih stay, ya. Terus di sini ada Mami Amel, ya, yang kayaknya serius sekali nih Mami Amel, ya, luar biasa. Pak Yasir Arafat sendiri, ya, Pak Ustadz Yasir, Ibu Mulyati Bengkulu, Pak Ugan Depok, ini ada Mas Irin juga dari tadi, siap leader, luar biasa ya, termotivasi. Inilah pentingnya belajar. Ini sama halnya kita sedang berada di satu forum kelas, ya, kelasnya kelas Zoom. Ada Bapak Muhammad Sardini, ada Mas Arek dari Bengkulu, ada Ibu Efnawarti Bengkulu, ya, luar biasa masih stay, ya. Ini juga ada Bapak Rum siapa nih? Rumi ya. Oh, Mas Romi mungkin ya. Terus ini ada Ibu Irawati. Tapi saya pikir nih Ibu Irawati nggak mendengar, mungkin harus diklik Bu yang bagian bawahnya. Ya tadi ya, untuk nextnya kalau untuk ikut Zoom lagi diklik di bagian bawahnya biar mendengar. Terus Ibu Wayan Laksmiati, Pak Samsul Arifin, Langsung ya. Thank you, Bro, ya. Pak Jam berapa? Ya, di Jakarta sana. Ya, selamat datang kembali kita, Pak Bejo, Pak Aat, Ibu Mustofiah, ya, Pak Denny DJ, Cadar, Malaysia, Ibu Lis, Bengkulu, Mas Yusuf. Ini top leadernya Pak Hasan Basri ini, Mas Yusuf. Ya, Pak Sukono, Pak Aristiawan, Ibu Susi Mardiati, Pak Aprianto, Ibu Agustin, Tangerang, Pak Rahmat Hambali, Tangerang, ya, Pak Rudi, Ibu Dian Sukmaini, Tangsel, Ibu Iin, Tangerang, Mas Semi, Jogja, Pak Sarun, ya, Mbak Yana Bintaro, Pak Taufik Rahman, Bengkulu, Pak Budi Susetyo, Pak Hari Budiman, Tangsel, ya, Ibu Metri, Ibu Nela Sari, ya, Jakarta, Pak Seno, Jakarta, Pak Madianto Tasman, Ibu Susi Herlianti, Ibu Desi Caniago. Ini ada Ustadz Alfan Batam, ya, ada Pak Mas Ruki HB21, ya, Ibu Kurnia Payang Bengkulu, ya. Ada juga Pak Samsul Arifin, Pak Zenal tentunya peraih Pajero, Pak Abdul Aziz, ya, Ibu Darhasna, wah luar biasa, selamat datang kembali nih Ibu Darhasna, Ibu Isnawati, Bapak Hasran Tangerang, Pak Ustadz Waluyo Batam, Pak Suhardi, ya, Bapak Ferdani Mario, Ibu Bapak Fitrianto, ya, bukan Ibu, ya, Bapak Jedi Solihin,
Pak Cahyo Edi, ya selamat datang kembali juga nih Pak Cahyo, ya terus Pak Charles di Tangsel, Pak Diego, ya dan teman-teman yang lainnya. Mohon maaf kalau belum bisa saya sebutkan tadi sampai 90 orang. Ya sekali lagi teman-teman undang ya sebanyak-banyaknya calon member Anda di acara Zoom training besok ya sehingga pertumbuhan bisnis kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan akan kelihatan dan akhirnya apa? Bapak Ibu bisa meraih sukses bersama kita semua. Ya, terima kasih. Ya, dari saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, saya manusia biasa. Intinya saya mewakili ya leader-leader Anda sebagai moderator untuk bagaimana kita sama-sama belajar. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, go berkah, no riba. Sampai ketemu lagi besok. Oke.